Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore dan malam. Di sini saya akan memberikan mengenai tutorial MATLAB, software untuk visualisasi data kelautan dan data untuk kebutuhan forecasting. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload MATLAB yang full version ini ya. MATLAB yang saya gunakan yaitu versi R2019B. Nah, kalian download partnya dan ikuti langkah install dan aktivasinya. Lalu yang kalian butuhkan selanjutnya adalah yaitu tambahan mengenai file-file ini ya. Nanti akan saya berikan link untuk mendownloadnya. Nanti kalian bisa menggunakan. Nah, selanjutnya kalian buka MATLAB-nya. Yang pertama kalian lakukan adalah setpath yang ada di home. Setpath ini berguna untuk menggunakan function-function yang ada di sini. Contohnya mmap. Mmap ini digunakan untuk memvisualisasikan peta yang ada di dunia dengan berbagai variasi. Seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan add folder. Nah, arahkan ke folder yang tadi di sini. Nah, kalian bisa memilih seperti ini, select folder karena sudah ada. Jadi tinggal kalian save dan close. Harus kalian masukkan semua ya. Nah, mulai dari Climatanum, export fig untuk mengekspor gambar, mmap yaitu tadi peta, color map itu untuk menentukan color map seperti warna dari map tersebut apa, misalkan skala apa, skala merah ke hijau dan kayak gitu. GSSG ini untuk visualisasi juga, GitHub repo untuk visualisasi nantinya juga, dan ini tambahan-tambahan lainnya. Nah, setelah itu nanti akan saya berikan juga script saya akan berikan script ini yang digunakan untuk memvisualisasi data, atau kalian nanti bisa mengetik sendiri dari apa yang sudah saya ajarkan. Dan di sini ada dua, dimana yang pertama kita dapat melihat data visualisasi misalkan di per bulan. Jadi kita bisa tahu bagaimana komposisi data tersebut dalam satu bulan. Misalkan SST-nya, karakteristik SST di bulan itu seperti apa, karakteristik SSH di bulan itu apa. Nah, di sini yang pertama kalian harus mendownload dulu mengenai datanya di Marine Copernicus, atau kalian juga dapat di Climate Copernicus ya. Saya sudah login. Nah, kalian download datanya di sini. Ya, MATLAB ini berguna banget ya bagi kalian yang ingin memvisualisasikan parameter secara tahunan. Nah, di sini kalian download saja yang Global Ocean Physics Reanalysis melalui data ocean data ya tadi. Nah, Ocean Products di sini. Pilih yang Global Ocean Physics Reanalysis, menuju ke data access di kiri, lalu pilih yang P1M. Kalau yang P1D itu data daily atau harian. Kalau yang ini klimatologi itu rata-rata mean atau rata-rata per
bulan itu gitu, misalkan 1 bulan dalam 2 tahun seperti apa datanya. Kalau ini 1 bulan kalian menuju yang Motu link. Nah di sini kalian bisa download mengenai parameter apa yang ingin kalian download, dan tentang salah satu aja, misalkan seawater potential temperature. Nah penting juga kalian harus mengetahui jenis data dari SST itu apa, atau apakah TTO atau SST. Dan juga ada sea surface height above geoid atau ZOS, dan biasanya ini akan digunakan di map nantinya. Nah kalian draw map misalkan data se-Indonesia gini ya, kan juga bisa. Dan jangan kalian langsung, nanti jangan kalian biarkan ininya, usahakan kalian buka notepad, nanti copy mapnya ke notepad. Jadi ini akan dibutuhkan saat kita visualisasi. NSW, kalian copy semuanya ke sini dan save. Nah setelah itu kalian choose date range. Kalian cuma bisa ngambil data dari 1993 sampai 2020. Jadi ketika kalian melewati tanggal ini, kalian nggak akan bisa download data tersebut. Elevation range kalian bisa mendownload di permukaan aja, atau sampai di max layer, atau sampai di player, dan seperti itu. Nah karena saya sudah download, yaitu kita tahu ini 2010-2020. Yang pertama adalah kalian menentukan inputnya, input data foldernya. Jadi kalian harus menentukan input data kalian di mana, agar lebih memudahkan dia mengambil datanya dari mana gitu. Nah di sini kalian juga bisa membuka data mengenai arus, shear surface height, chlorophyll, wind, tekanan angin, mix layer depth, dan rainfall data. Nah di sini saya akan menggunakan data SST misalkan 2020. Nah seperti ini. Nah kalian tulis saja fname temp data folder, tahu sesuaikan namanya dengan nama yang ada di sini di foldernya. Lalu yang kedua ya, kalian bisa klik kanan evaluate section atau pakai F9. Kita evaluate. Ketika sudah tampil di workspace, kalian bisa melanjutkan yang ini. Evening time juga sudah. Intinya kalau sudah selesai, di sini tidak ada tulisan busy. Nah, kalian bisa, misalkan yang ingin kalian display adalah SST, jadi FNC displaynya fname temp. Ketika kalian ingin visualisasikan chlorophyll, maka di sini adalah fname chlo, dan kalian langsung evaluate section aja. Nah seperti ini. Kalau misalkan masih busy, jangan kalian langsung run selanjutnya gitu. Di sini longitude and rate, kita membaca data longitude-nya, lalu kita membaca data latitude-nya, dan ini adalah beberapa rumus yang digunakan untuk membaca data-datanya. Langsung kalian evaluate lagi, evaluate atau pakai F9 ya. Nah di sini kalian juga memanggil time
data waktu yang digunakan pada data tersebut, jadi kita bisa memvisualisasikannya. Misalkan ini terdapat data di bulan Februari, Maret, April, dan sebagainya. Lalu kita evaluate lagi di sininya, dan ini parameternya yang digunakan untuk, atau kita ingin memanggil si datanya gitu. Data-datanya ada berapa, kita evaluate lagi. Derive parameters ini kalian biarkan saja karena ini digunakan untuk memvisualisasikan mengenai SST gradient. Nanti jika ada waktu berlebih, kita akan belajar mengenai SST gradient. Ini biarkan saja monthly mean, ini biarkan saja dah. Di sini kalian harus perhatikan, ini adalah longitude latitude yang sudah kalian catat di sini. Jadi kalian harus kenapa harus mencatat latitude longitude-nya di notepad, karena kalian akan mengkopinya di sini. Kalian langsung evaluate lagi. Setelahnya ini dibiarkan saja. Nah, di sini terdapat script untuk melakukan sebuah visualisasi ya. Mulai yang pertama dari kita membuat gambar approach. Approach ini untuk memproyeksikan bahwa map yang kita gunakan itu adalah Miller. Nah, di sini. Nah, di sini ada guide mengenai map. Jadi kita menggunakan data Miller. Nah, ini Miller projection with grid circle. Di sini Miller akan menunjukkan di sininya terdapat koordinat latitude, dan di sini ada longitude, dan akan seperti ini mengenai visualisasi nanti. Kalian juga bisa menggunakan public Mercator projection, bisa menggunakan seperti ini, sinusoidal, dan stereografik yang bisa digunakan di kutub, Lambert, dan lain-lain. Kalian dapat mengubah sesuai yang kalian inginkan. Kita di sini akan menggunakan Miller. Kita bisa menambahkan north arrow atau arah mata angin ya. Dengan menggunakan ini kalian nanti bisa sesuaikan. Lalu shadingnya di sini bukan. Nah, di sini terdapat shading, faceted shading, dan interpolated shading. Dari ketiga ini yang paling bagus adalah interpolated, makanya kita menggunakan interpolated seperti ini. Selanjutnya kita MGSSF nanti selanjutnya akan menjelaskan mengenai mgrid juga. Grid dari map yang telah kita visualisasikan, lalu title-nya kalian jangan lupa untuk mengubahnya. Misalkan kita memvisualisasikan SST, yaitu si surface time, tulis saja di sini si surface time, dan di sini digunakan untuk
menampilkan data tahun dan bulan. Ini font size nya, font weight nya kita bisa bold atau biasa aja. X labelnya longitude, Y labelnya latitude dengan font size 16 semua, dengan color barnya di is outside, di luar petanya dengan font size 16. Di X labelnya kita kan menggunakan temperature, color barnya nanti ada temperature-nya. Dan C-axis ini menunjukkan nilai temperature-nya dalam Celsius. Maksudnya C-axis ini digunakan untuk skala mulai dari 25 sampai 30 seperti itu. Seperti yang ada di nah ini. Fungsinya dari persen ini digunakan untuk komen, jadi tidak akan diperhitungkan dalam ketika kita meran dari suatu coding yang ada di MATLAB. Yang pertama ada MP color, di sini untuk memvisualisasikan longitude. Nanti kalian bisa baca-baca pokoknya di sini ya. Kalian bisa baca apa fungsi MP color nya nanti dari M counter F, M counter. Ini akan saya kasih mengenai penjelasannya. Kalau M counter ini, M contour kita menggunakan skala awal 25 Celcius hingga 30 Celcius dengan interval 0,1 kalau M contour ini. Untuk MP color ini untuk memvisualisasikan ini ya, latitude, longitude, dan data-datanya. Lalu untuk M contour ini digunakan untuk ini sama aja sebenarnya, jadi kita nggak perlu pakai ini, kita hanya memakai M counter F. Dan ini nanti akan saya ajarkan di lain kesempatan. Balik lagi ke selanjutnya dari C-axis yang tadi ada skala ini harus kalian cocokkan dengan ini ya, 25 sama 30. Map get pie plot. Nah, di sini terdapat banyak warna. Nanti kalian bisa menentukan warna dari sini. Bukan. Ya. Nanti akan saya berikan ya
mengenai terdapat banyak tipe warna. Dari sini ada red, yellow, green, dan kita reverse. Jadi nanti akan saya jelaskan ketika sudah visualisasi sudah jadi. Nah, kenapa di sini saya tambahkan? Sebenarnya kalian nggak usah menambahkan ini juga nggak apa-apa, karena di laptop saya terdapat dua Python, yaitu Python 3.9 dan 3.11. Oleh karena itu nanti ketika di run tidak menggunakan ini, maka akan error, dikarenakan sistem akan bingung menggunakan Python yang 3.9 atau 3.11 karena ada dua versi Python. Nah, di sini color map-nya kita menggunakan CMap, set IHF, position, dan screen size, itu untuk memposisikan dan setting screen size-nya. Di sini ada export feed atau kita dapat mengekspor gambarnya dengan output folder, sprint text. Sprint text-nya judulnya SST. Di sini ada tanggal. Di sini ada tanggalnya, file type-nya. Jika sudah, kalian juga bisa mengekspornya dengan transparent, dengan menambahkan komen transparent di sini. Color map. Mengenai bagaimana color map-nya nanti akan saya kasih. Saya lupa webnya yang mana. Nah, kalian bisa skema warna. Di sini banyak warna ya, seperti ini. Kalian bisa menggunakan RDILGN, RDILBU. Ini memakai blue, saya memakai green. Nah, jangan lupa kalian ubah menjadi reverse, jadi nanti akan jadinya seperti ini. Nah, untuk data 1 saya akan menunjukkan kenapa di sini terdapat komen mengenai 12.121. Nah, data yang saya gunakan itu adalah dari mulai Februari 2010 hingga Februari 2020. Misalkan kalian ingin memvisualisasikan data Februari dari 2010 hingga 2012 misalnya. Nah, kalian bisa mengetikkan 2012, kita cari 2012 itu nomor berapa.
Nah, di sini Februari 2012 tuh di angka 25. Jadi satu ini adalah data yang kita gunakan itu di angka 1 ini, di Februari, dengan 12 adalah interval. Jadi 1 ditambah 12 maka akan memvisualisasikan juga di bulan Februari 2011 dengan akhirnya atau visualisasi terakhir di angka 25. Jadi di Februari 2012 kalian juga memvisualisasikan, kalian jika ingin memvisualisasikan di bulan tertentu saja, kalian bisa menggunakan, misalkan ini hanya 25, berarti 25 itu di bulan Februari 2012. Kita akan menggunakan ini. Sebelumnya saya tidak akan menggunakan ekspor dulu karena ingin menunjukkan. Nah, jika kalian ingin mengekspor, maka yang ekspor ini jangan dijadikan komen ya, jadikan seperti biasa saja. Kalian evaluate atau memakai F9, evaluate ini atau F9. Nah, ketika sudah kalian evaluate, maka di sini akan tertulis busy, dan kalian bisa menunggu. Sebelumnya saya akan menunjukkan jadi input mengenai data NC, mengenai net CDF. Oh ya, data yang kalian gunakan yaitu filenya berupa net CDF. Net CDF di sini kalian bisa file format for storing multidimensional scientific data such as temperature, humidity, pressure, dan wind speed dan direction. Nah, intinya file format untuk menyimpan data multidimensional scientific data. Nah, untuk outputnya akan seperti ini. Nanti output yang kalian dapatkan akan seperti ini. Memang agak lama ya, karena sambil merekam. Nah, jika kalian mempunyai grafis yang bagus atau GPU yang bagus dan mempunyai RAM yang mungkin cukup untuk MATLAB sekitar 6GB sampai 8GB, mungkin akan lebih bagus dan lebih cepat untuk pemrosesan gambarnya. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Sedikit saya akan jelaskan. Mengenai nah, untuk Nortero sendiri saya tidak menggunakan, dan jika kalian yang menggunakan, nanti kalian bisa setelah gambarnya setelah visualisasi datanya keluar, kalian bisa blok ini lalu evaluate, nanti akan keluar di situ. Nah, di sini kalian memasukkan longitude dan latitude-nya di berapa, misalkan di sini 135, misalkan di sini berarti sekitar 104,5.
Dan untuk latitude-nya kalian bisa menggunakan 2,7 atau 2, nanti akan muncul di sini. Untuk 25 ini adalah skalanya jadi ukurannya 25. Saya belum membaca lagi skala apa yang digunakan. Type-nya type 4. Kalian nanti bisa search type mengenai North Arrow di mmap. Width-nya 0,5. Jika Miller itu akan kotak seperti ini, dan untuk konturnya, oh iya, shadingnya di sini interpolate. Jadi interpolate itu akan membuat daratan lebih seperti real ya. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan flat, ini akan terlihat seperti lebih kaku dan lebih tidak seperti apa ya? Seperti yang nggak seperti ini pokoknya. Nah, untuk counter F ini di kisaran 25 hingga 30, yaitu di sini 25 hingga 30. Jadi jika merah seperti ini, maka ini akan biasanya 30 lebih ya, dengan intervalnya 0,1. Semakin kecil intervalnya, maka garis-garis ini tidak akan lebih mulus atau tidak terlihat. Mgrid-nya kita menggunakan yang non, title-nya surface time, X label-nya longitude, untuk Y label-nya latitude. Nah, untuk color bar-nya kita letakkan di is outside, di outside map-nya dengan font size 16. Nah, C-aksisnya di sini kita gunakan 25 sampai 30. RDLGN ada red, ada yellow, ada green. Seperti itu. Ya, karena udah jadi ya. Jadinya akan seperti ini. Jadi kalian bisa membandingkan secara langsung, misalkan 2010 seperti apa, 2010 Februari 2010 seperti ini, Februari 2011 seperti ini, Februari 2012 seperti ini. Jadi ini memudahkan kalian, MATLAB ini memudahkan kalian untuk memvisualisasikan data batch dari misalkan Februari 2010 hingga 2015. Nah, kenapa kita melakukan visualisasi batch seperti ini? Karena untuk forecasting kita menganalisis minimal data itu 10 tahun sampai 15 tahun, dan jika kita menggunakan analisis data 20 tahun itu lebih baik dan lebih akurat untuk dijadikan sebagai analisis forecasting atau prediksi. Nah, jika kalian ingin save-nya, kalian bisa juga lewat sini melalui file, save as, atau kalian bisa melalui yang di sini tadi ya. Kalian bisa export fig tapi dari awal tadi. Ini jadinya seperti ini. Kita bisa lihat di sini temperature pada 2011 lebih menurun daripada 2010 dan 2012. Nah, bisa diindikasikan misalkan presipitasi, apa saja yang dapat mempengaruhi
temperatur permukaan yang ada di Indonesia, ataukah mengenai El Nino La Nina, atau karena arus laut dari bagian Pasifik, karena ini kan di Laut Cina Selatan ya, arusnya bisa jadi di Pasifik dan sedikit dari Indian Ocean atau Samudra India. Nah, kalian bisa analisis di sini akan kelihatan lebih jelas. Selanjutnya akan saya jelaskan di part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai anomali dan klimatologi atau rata-rata. Jadi rata-rata misalkan 2010 hingga 2013 ataupun 2020 sesuai data yang kita download. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.